Luar Mantap biasa ya. Pak Bambang ya. Ya, luar biasa pujian penyembahan dari Pak Bambang ya. Oke, shalom dan selamat siang semuanya kami ucapkan ya. Dan selamat datang Shalom, pada shalom. semua yang bergabung dalam podcast hari ini, baik melalui virtual Zoom, YouTube, Facebook maupun Instagram. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda untuk bersama-sama mengikuti acara ini. Hari ini ya, siang ini saya sangat bersyukur karena dapat menghadirkan seorang narasumber istimewa loh. Siapa dia? Ibu Teresia Puji Astuti dari Malang, Jawa Timur. Ya, Ya, walaupun dia dari Blitar ya, tapi dia menggali pendidikan di IP ya, apa itu Institut Pastoral. Wow, ya mantap ya. Ya hari ini ada Ibu Tuti ya. Kami percaya bahwa setiap kisah dan pengalaman yang dibagikan akan memberikan inspirasi, penguatan iman dan dorongan bagi hidup kita sehari-hari. Mantap. Mantap ya. Oke, kami berdoa agar podcast ini berjalan dengan lancar, penuh sukacita dan secara natural ya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap percakapan dan pesan yang tersampaikan ya. Mari kita buka hati dan pikiran untuk menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Selamat menyaksikan bagi teman-teman yang ada di YouTube channel, Facebook dan Instagram dan ada di virtual Zoom ini. Semoga podcast ini bisa memberikan dampak yang positif bagi hidup kita. Oke, alright. Hari ini Tuhan taruh ya firman Tuhan di hati saya. Wahyu 12 ayat 11. Oke, saya ulang lagi, Wahyu 12 ayat 11 bicara apa? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Nah, ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wow, ayat ini menunjukkan apa? Kuasa kesaksian yang berasal dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Wow, keren nggak ini? Ya, disinilah ya. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa setiap kesaksian adalah bentuk ucapan syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kesaksian Ibu Teresia Puji Astuti bisa menjadi penguatan bahwa Tuhan yang sama bekerja dalam hidup setiap orang percaya kepada Tuhan ya. Semoga ayat ini menguatkan dan menginspirasi para pendengar dan para pemirsa podcast ini. Dan percayalah, kesaksian ini akan sangat memberkati Anda semua ya. It will be very exclusive and very inspiring. Wow. Oke, untuk sahabat yang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya, supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh konten ini, dan pastikan Anda juga menekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru dari kami. Mari kita mulai siang hari ini yang penuh inspirasi dengan hati yang siap menerima kesaksian hidup yang dialami secara pribadi oleh Ibu Astuti ya. Ya, oke, mari kita ajak semua kita berdoa ya sebelum memulai kesaksian. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas hari yang indah ini dan atas kesempatan untuk melaksanakan podcast yang ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dalam tangan-Mu agar berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Kami berdoa secara khusus untuk narasumber kami, Ibu Teresia Puji Astuti. Kiranya Engkau memberi hikmat dan penyertaan-Mu agar kesaksian yang beliau bagikan dapat menjadi berkat besar bagi setiap pendengar dan pemirsa, baik melalui virtual Zoom, YouTube channel, Facebook, dan maupun Instagram. Biarlah setiap kata yang keluar, setiap pembicaraan yang terjadi mengalir secara alami, secara natural, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar podcast ini membawa dampak positif, membangun iman dan menginspirasi banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Sama-sama boleh katakan amin. Alright,
Oke, untuk diketahui, saya ulang karena ada yang belum kenal ya di YouTube channel, mungkin baru melihat tayang ini ya. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis itu. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Firman Tuhan kan banyak, ya enggak? Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah agama Kristen? No. Dia enggak pernah bilang gitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah. Jadi teman-teman semua, jadi firman Tuhan adalah the highest authority, otoritas tertinggi. Jadi semua gereja, pastor, pendeta, siapapun juga harus tunduk pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Alright, hari ini saya disclaimer lebih dahulu ya, bahwa podcast ini tidak akan mendiskreditkan kepercayaan atau dari agama yang lain. Kita hanya menceritakan kesaksian hidup yang dialami oleh Ibu Teresia Pujiastuti ya, di mana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya. Sekali lagi, shalom, saya sapa yang ada di virtual Zoom ini, ada yang belum pernah saya kenal ini. Pak Simon, shalom Pak Simon. Pak Simon. Itu sahabat saya. Oh, temannya, iya temannya Ibu Tuti ya. Iya. Halo Pak Simon, bisa buka mikrofonnya? Oh, dari Malang juga kan? Dari Singosari ya. Singosari. Oh. Lawang. Oh, Lawang. Oke Pak Simon, ya kita ada di sini setiap hari Senin dan Kamis saja ya, mulai jam 1 siang. Mungkin nggak monitor mungkin, ya, Pak Simon. Oke, teman-teman Kompak ya, maupun yang ada di YouTube, Facebook, dan Instagram. Ya, selamat siang, selamat datang di episode podcast kita hari ini. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan sosok-sosok yang luar biasa yang kisah hidupnya bisa menginspirasi kita semua. Hari ini, ya, saya sangat bersyukur ya, merasa terhormat karena Ibu Astuti mau datang di Zoom Kompak ini dari Malang ya. Oke Bu, bisa diceritakan secara singkat ya tentang keluarga, asal dari mana, anak keberapa dari saudara kandung Ibu ya, asalnya dari mana, sekarang tinggal di mana, berjemaat di gereja mana. Saya sudah tahu, kan saya sudah audisi, tapi teman-teman belum tahu. Saya sudah audisi. Oke, let's begin now. The floor is yours. The time start now. Go. Oke. Terima kasih Pak Andre diberikan kesempatan untuk hadir dalam Kompak. Ini juga suatu penghormatan bagi saya karena baru kali ini ya kita bisa berinteraksi, khususnya terkait bagaimana kita menjadi saksi Kristus, begitu ya. Tapi kalau Pak Andre menyampaikan saya berasal dari mana? Saya itu berasal dari kaki Gunung Kelut. Jadi betul. Dari kakinya ya, dari kakinya teman-teman dengar ya, kakinya loh. Nanti kita lihat seberapa besar kakinya. Oke. Gadis dari kampung dalam arti dari keluarga ibu saya adalah semua Katolik, ya kan. Bahkan ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi suster. Kemudian untuk yang bapak itu bapak masuk Katolik ketika menikah dengan ibu saya. Saya adalah anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Untuk kedua orang tua sudah dipanggil Tuhan, dan saya sendiri juga hidup di Malang ini campur tangan Tuhan. Kalau boleh saya cerita, ketika saya dulu SD ya, SD sebelum ibu saya meninggal, karena saya ini berasal dari Stasi ya. Stasi itu adalah tempat berdoa bagi Katolik
di suatu tempat atau semacam kapel gitu ya, kapel kecil gitu di desa. Di desa di mana? Di Blitar. Sanandayung, Legok, Blitar. Blitar. Nah, iya. Ketika penerimaan komuni pertama itu kan mesti harus di gereja Santo Yusuf Blitar ya. Dalam benak saya melihat bagaimana yang bertugas di depan kok bisa seperti itu ya, dalam arti bisa bertugas membacakan firman Tuhan, bertugas membawakan mazmur yang begitu indah, anggun, benar. Nah, saya juga berpikir saat itu, apakah nanti saya bisa ya? Nampaknya ini sejarah dari perjalanan iman saya, Ko Andri. Begitu ya. Oke. Akhirnya setelah itu orang ibu saya sakit, kemudian ibu saya meninggal, nampaknya mimpi-mimpi itu sedikit terkubur, ya kan? Karena harus menjadi seorang anak yang harus menjadi seorang ibu bagi adik-adik. Jadi harus di rumah juga harus seperti biasalah. Apa itu harus mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan apa pokoknya nyapu, membersihkan apa namanya, menyiapkan makanan untuk adik-adik juga untuk bapak. Ya itulah itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa dalam arti ketika mimpi itu mesti harus terkubur dulu karena situasional dan itu juga membuat perkembangan iman saya juga agak sedikit goyah, tetapi bahaya ini, sedikit goyah tapi ditepuk tangan. Nah, tapi ketika, SMA, nampaknya Tuhan memanggil saya, itu satu kisah yang menarik ya. Pertamanya saya cerita ini ke Andre. Saya pertama cita-cita terus menjadi seorang guru, karena ibu saya itu guru. Tapi nampaknya waktu itu untuk menjadi guru itu ada batas, tinggi minimal, tidak lulus. Emang Kemudian, berapa tingginya? Saya kan cukup tinggi. eee, enggak, cuman 150, pendek. Sekarang 15 kok kelihatannya tinggi besar enggak ya? Besarnya iya, tingginya kurang. Iya, oke. Saya pikir kelihatannya kesannya tinggi tinggi gede wajah itu. Iya, Oke. ini kan pokoknya tinggi imannya mungkin kita berjuang ya. Amin, amin, amin. Pak. Heeh. Setuju. Nah, terus setelah itu ada cerita menarik ya. Waktu itu setelah tidak lulus SPG, namanya dulu kan SPG ya. Iya, guru ya. SPG tidak lulus istilahnya agak sedikit putus asa. Nah, ada 3 teman yang dari kampung itu mengajak, "Ayo kita sekolah di SMAK di Ponorogo Blitar." Nah, dari 3 itu yang lulus diterima hanya saya. Wah, Itu kan keren, itu keren. itu proses proses perjalanan ternyata Tuhan, apa Yes. namanya ya, merangkai perjalanan itu lewat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Iya, iya. Nah, Oke. ketika SMA agak lumayanlah, pertumbuhan iman mulai sedikit tertata karena kan ada pelajaran agama Katolik ya, kemudian ada selalu di gereja, terpantaulah nampaknya perkembangannya. Nah, kemudian lagi-lagi ini peristiwa ketika, saya lulus SMAK, saya itu, biasalah di sekolah itu kan pasti ada promosi-promosi ya. Ada Ya, promosi salah satunya waktu itu adalah promosi dari Institut Pastoral Indonesia. IP. Wah, Ya, heeh, betul, IP. Nah, akhirnya dari teman saya yang ikut tuh seangkatan saya, yang saya tahu hanya 3 orang. 3 orang itu, satu dari Blitar sendiri, satu dari Kesamben, dan satunya adalah saya. Nah, amin. ternyata di dalam perjalanan itu 2 teman saya tidak tahan karena, tinggal di asrama ya, tinggal di Oke. asrama heeh. Jadi akhirnya kami bertiga masuk di Institut Pastoral Indonesia. 2 teman saya nampaknya mungkin dengan kehidupan tinggal di asrama itu tidak tahan Ya sebentar, gitu, ini ya kan. Institut Pastoral ini itu apakah di beasiswa atau di subsidi? Betul betul, betul, kami ada beasiswa total waktu itu. Oke, oke. Ya, Jadi, hidup di asrama kan seperti itu ya, pagi oke. jam 5:30 kita harus menjalani OPC pagi,
dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, disitulah kita kayaknya memang Dibentuk ya. benar-benar iman Ya, kita dibentuk. digembleng. Benar, Ya. betul iman kita dibentuk. Bagaimana kita bisa membawakan mazmur dan lain sebagainya, membawakan firman dan renungan, memimpin lagu dan lain sebagainya. Nah, tadi saya katakan saya orang dari kampung ya kan. Kalau orang dari kampung itu biasanya kalau jam 3 itu kan harusnya jam istirahat. Saya tidak bisa tidur kok Andre. Akhirnya saya lari ke kapel. Saya lari ke kapel itu apa yang saya buat selain berdoa. Rasanya kan gelisah ya, nah gelibak teman-teman sudah pada tidur. Saya tidak bisa tidur, lari ke kapel, ya tentunya kita berdoa. Saya berdoa, kemudian di situ ada sebuah organ, ya kan. Saya main secara otodidak, bisa enggak ya, alah enggak, pokoknya kita main-main sendiri. Ketika ada pelajaran atau mata kuliah musik liturgi, Pak Damiano Sading yang nanti membawa perjalanan perkembangan iman saya ya. Ketika ada mata kuliah musik liturgi, salah satunya adalah pelatihan organis secara dasar dulu. Saya kok dilingkari ya, berarti saya punya potensi ya Tuhan, gitu dalam hal itu. Oke. Akhirnya. Oke, ya. Menarik ya. Akhirnya, iya menarik sekali. Ternyata bentar, Bu. Tuhan sayang saya. Bentar. Iya. Teman-teman ya, teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel, Instagram, Facebook, perhatikan ya. Tuhan memang bikin mungkin ya, saya nggak tahu caranya, nggak bisa tidur. Akhirnya dia ke kapel, tangking organ yang nggak tahu ceritanya. Memang Tuhan memang bikin supaya nggak tidur. Kalau misalnya Tuhan bikin dia enak tidur, kira-kira dia bisa di bagian tim musik liturgi nggak mungkin. Ya itulah cara Tuhan memang aneh ya, unik ya. Jadi dia bisa memakai situasi apa saja untuk menggenapi rencananya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Akhirnya berlanjut. Oke, saya akhirnya otodidak pada tahun kedua saya sudah mulai bisa mengiringi ya sekali lagi otodidak, entah itu bass kaki kayak apa, yang penting dipancal, akord-akordnya kayak apa. Ya, oke. Tapi namanya kalau dirasa untuk sudah mengiringi misa besar sudah diminta, itu berarti termasuk saya dipakai oleh Tuhan ya, gitu ya, untuk menyempurnakan dan itu berjalan sampai dengan selesai kuliah ya kan. Nah, boleh saya cerita ketika saya kuliah pun itu saya waktu itu diminta PKL. Kalau dulu apa nih ya namanya? Pokoknya PKL ya. Dulu KKN namanya, Nah, kalau sekarang PKL. Diminta oleh Romo Jansen CM. Nah, beliau adalah pendiri IP, jadi KKN-nya di tempat beliau selama 1 tahun. Nah, itu di situ saya banyak belajar bagaimana menjadi orang yang tertib dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal iman, ya kan. Ya. Gemblengannya termasuk di situ, ya. Jadi setelah itu kemudian lulus kuliah. Nah, lagi-lagi saya tidak boleh bekerja di luar dari lingkungan Institut Pastoral Indonesia dan adalah Yayasan Bakti Luhur. Di mana dalam Yayasan Bakti Luhur itu yang kita berikan adalah perawatan, pembinaan terhadap para penyandang disabilitas. Nah, sekali lagi ini gadis kampung, lagi-lagi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya itu menjadi seorang pekerja sosial yang tentu membutuhkan hati yang terbuka dan benar-benar tidak pernah memikirkan bagaimana hal duniawi, begitu ya. Oke. Ya, menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini ya. Bu Tuti, pernah nggak dengar kata-kata yang umum ya? Dengarkan perkataan saya, perhatikan saya baik-baik. Orang bilang orang Kristen tuh ya pantas-pantasnya kalau minggu ke gereja,
orang Kristen harusnya berdoa. Ya, akibatnya banyak ya orang Kristen yang sekedar ke gereja, berdoa, ya, menjalankan mungkin ada puasa, ada apa ya, puasa pantang atau sekedar ritual, sekedar rutinitas, ya. Iya. Tapi enggak ada fire, ada api yang menyala-nyala sehingga dia terdorong untuk menceritakan siapa Yesus kepada orang lain sehingga orang lain juga menerima anugerah keselamatan. Nah, pada waktu itu pernah nggak Ibu Tuti mengalami hal seperti itu? Ya biasalah ya, rutinitas main musik karena disuruh, karena ini, karena itu, karena kegiatan ya rutinitas agamawi. Terus tiba-tiba mengalami situasi yang on fire sehingga rasanya mulut ini nggak bisa mingkem kalau ketemu orang baru nggak dikenal, kepingin cerita supaya dia juga menerima anugerah. Ah, pernah nggak mengalami saat-saat itu dan saat-saat apa Ibu Tuti mengalami perjumpaan pribadi? Ya silakan. Iya, saya rasa Tuhan menggembleng saya dalam hal iman saya, Ya, melihat dari proses pendidikan. Untuk saya right. secara pribadi memang, kita tahu persis, saya sangat memahami bahwa saya ke gereja itu kan karena kerinduan kita jumpa dengan Tuhan. Yes, Bukan suatu yes. kewajiban, tapi, Ya, ada kerinduan tentang, saya harus ke gereja, karena kita rindu jumpa Tuhan. ya, Dan sekarang ini yang saya katakan adalah bahwa kita harus punya tanggung jawab bagaimana kita tuh menyampaikan kepada umat yes. bahwa kita ke gereja itu bukan suatu kewajiban, ya kan? Bukan karena suatu kewajiban atau keharusan, namun karena memang ya iman kita seperti itu. Kita jumpa Tuhan itu adalah lebih daripada segala-galanya. Karena Amin. ketika kita di dalam gereja, kita di situ kita mendapat begitu banyak berkat yang kita terima. Berkat pengampunan, berkat kasih dari Tuhan sendiri. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana dalam doa syukur agung itu, masa konsekrasi. Disitulah kita benar-benar hati kita Amin. menyatu dengan Tuhan, ya kan? Ya, Benar-benar Tuhan hadir di dalam diri kita. Dan ya, kita sudah menyambut komuni, kita adalah benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, ya. Oke. tugas kita, iya. Ya, Namun termasuk kita tuh sebagai seorang katekis ya, tugasnya adalah menyadarkan kepada umat bahwa kita ke gereja bukan karena suatu keharusan, tetapi memang tugas kita sebagai umat Katolik adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak amin. hanya ke gereja saja, tetapi bagaimana kita ya, tidak hanya ke gereja saja sebenarnya, tetapi bagaimana di dalam kehidupan di sel inti di dalam keluarga kita, ya Ya, kan? oke. Di dalam keluarga kita. Nah, misalnya keluarga kita menghadapi suatu masalah, apakah masalah itu dibesarkan dengan emosional atau bagaimana? Bagaimana kita mengelola masalah kita? Kita mengelola masalah kita dengan hati yang damai dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan ini saya rasa tugas kita bersama kok Andre. Oke. Kok Andre, ya, Oke, oke Bu. Begini Bu maksud saya. ya. Bu, bukan menyampaikan kepada orang yang sudah kenal. Maksudnya Ibu pernah nggak mengalami interaksi dengan orang yang belum kenal dan cerita siapa Yesus itu kan kita harus menjalankan amanat agung, ya nggak? Matius 28, ya Matius 28, 19, 20 kan? Itu Ya. bukan undangan, bukan saran, bukan himbauan, itu perintah. Nah, pernah nggak menceritakan siapa Yesus pada orang yang belum kenal, supaya dia kenal, supaya dia tahu bahwa tidak ada nama lain di atas kolong langit ini. Nah, pernah nggak? Saya akan menceritakan masalah sekarang ini apa yang saya alami ya. Hmm. Untuk kita berinteraksi memang kita berinteraksi dengan orang yang notabene adalah bukan pengikut Kristus. Ya, 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 yang kita lakukan di situ, ini bahkan sekarang ini sedang kita lakukan adalah kita merajut persaudaraan sejati, ya kan? Dalam arti biarlah melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, mereka melihat
bagaimana hidup kita sebagai seorang murid Kristus, ya kan? Begitu. Kalau untuk yang orang, nah kalau orang eh, mengenal dengan apa namanya, menyampaikan kehidupan saya itu berada di tengah-tengah yang non Kristiani, itu memang hidup kita juga seperti itu kok Andri. Ketika bertugas di lapangan, 99,9% yang kita hadapi adalah non-Kristiani. Ya, oke, Tapi oke. iya, mereka menerima kita karena kita mengatakan bahwa kami di sini adalah apa namanya, menebarkan kasih yang sukacita. Mereka melihat dari apa yang kita lakukan dan itu benar gitu ya. Kalau soal itu mengikuti, akhirnya ada yang mengikuti Yesus, itu adalah kuasa Tuhan. Ternyata mereka ya, Ya, oke. melihat apa yang kita lakukan ternyata bisa menjadi garam dan terang. Terang, Dalam oke. arti, Ya, iya oke. kan? Ya, oke. Gitu. Oke, Bu, gini Bu maksud saya. Kalau Heeh. cuma meneladani atau memperlihatkan kepada orang lain bahwa oh orang Kristen tuh baik loh. Ingat, perbuatan kalau standarnya perbuatan baik, orang Kristen jauh kalah loh Bu sama orang Buddha, sama orang Hindu jauh kalah. Karena mereka itu tidak boleh membunuh nyamuk loh. Gitu. Betul. Ya, jadi kalau cuma perbuatan baik, kita kalah jauh Bu. Nah, bagaimana cara Ibu menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, tidak banyak jalan ke Roma, hanya satu jalan. Adakah Ibu pernah menyampaikan seperti itu? Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Tidak harus saya ini. Kenapa saya aja ya? Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Silakan teman-teman boleh bertanya. Oke, silakan Bu. Ya. Silakan Ya, terima teman-teman kasih. ada yang mau bertanya, silakan persiapkan pertanyaan mulai sekarang. Oke, silakan Bu Tuti. Ya, ya untuk saya memang kehidupan saya seperti itu kok Andri. Jadi menjadi saksi Kristus itu memang tidak harus mengatakan tidak ada apa tadi yang Bu Andri katakan ya, tapi melalui tutur kata kita. Tutur kata kita bahwa jalan Yesus, jalan keselamatan. Itu sudah pastilah ketika kita berdoa dengan cara kita Katolik. Kita tidak malu kan? Kita tidak malu ketika kita di satu tempat, kita memimpin doa secara Katolik tidak malu. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu, ya kan? Yang saya lakukan seperti itu dalam arti eh, untuk secara khusus bagaimana supaya mereka mengikuti Tuhan Yesus dan Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang karena memang itu yang Tuhan panggil untuk saya dengan versi yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda gitu ya. Dalam arti selama misalnya saya bekerja di 10 kecamatan, itu dalam arti tidak mudah sebagai seorang Nasrani, Kristiani masuk ke dalam satu wilayah yang notabene adalah kita minoritas, ya kan? Jadi di dalam itu kita masuk dengan ciri khas kita sebagai orang Katolik, hukum kasih, ya kan? Ya. Pertama yang jelaslah kasihilah sesama manusia. Itu yang sangat menjadi bekal dalam diri saya. Siapakah sesama manusia itu, ya kan? Oke. Sesama manusia itu pernah karya kita pernah penolakan juga pernah terjadi itu kok pernah terjadi penolakan. Kenapa mereka menolak? Ya oke lah kita siapa, tetapi ketika mengalami masalah yang itu ada kisah menarik ketika dulu Yayasan Bakti Luhur terus terang saya diberi tugas untuk mengkoordinir operasi bibir sumbing ya kan dalam arti saat itu kisah yang sangat menarik memang operasi bibir sumbing itu hal yang pertama baksos dalam arti Semalang Raya, Blitar, kemudian Bondowoso banyak sekali yang kita salurkan bantuannya mereka tidak tahu, tidak mampu, dan harus bagaimana, itu banyak hal yang sangat kita sedih, tapi kita bahagia bahwa kita adalah alat Tuhan untuk
berbagi kasih kepada yang membutuhkan, ya kan? Ya. Kalaupun mereka ada yang mengikuti kita, sekali lagi mereka melihat bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berdoa, bagaimana di tengah-tengah itu kita tidak terkontaminasi oleh apapun, tetapi kita tetap membawa nama Tuhan Yesus. Walaupun Amin. walaupun tidak secara terang-terangan seperti itu tidak ya, karena memang misi kita adalah misi sosial dan kemanusiaan, gitu Oke. ya. Oke. Ya. Kalau Oke. untuk ke orang tertentu saya memang tidak pernah mengatakan Yesus satu-satunya jalan selamat, tidak pernah. Karena memang kehidupan saya seperti itu, ya kan? Contohnya saja sekarang ini aktif di forum komunikasi antar umat beragama, ya kan? Nah, itu dia. Tugas kita adalah merajut persaudaraan sejati. Bagaimana antar umat itu terjadi relasi yang sangat baik dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya, gitu ya. Ya. Yang besok ada Imlek, Imlek ini kita akan rayakan dengan budaya dari lintas agama. Ada barongsai, ada supi, ya, supi dari Gus Durian, ada hadra. Inilah yang sekarang ini kita sedang lakukan, ya kan? Itu ya Pak Andre. Alright, oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Tidak perlu saya terus kan? Teman-teman boleh interaktif kan? Ini podcast. Ya, Mama Ita mau bertanya. Depok, silakan. Iya Pak Andre, ya. Oke. Ya. Ini saya disclaimer dulu ya. Jika pertanyaan dari saya ataupun dari peserta yang bertanya mungkin kelihatannya pertanyaan sensitif ya, yang mengandung ya sara ya. Ibu Tuti berhak untuk tidak menjawab. Saya disclaimer dulu. Oke, silakan Mama Ita. Salam Bu Astuti. Salam Berita, salam kenal. Salam kenal dari Depok. Dari Depok, iya. Saya kagum sekali perjalanan hidupnya Ibu Astuti yang begitu. Saya bilang teratur, itu. Walaupun mau masuk jadi guru, tidak memenuhi syarat, Tuhan buka jalan yang lainnya ya. Nah, di situ saya lihat perjalanannya itu ya Tuhan bimbing sekali, Tuhan tuntun sekali, Tuhan memberikan pencerahan banyak gitu ya. Saya lihat ini kagum saya dengan iman percayanya Ibu Astuti, kekeh, kuat gitu ya, terus stabil. Bahkan saya bilang naik loh, bukan stabilnya tetap itu nggak naik gitu, naik sehingga ya itulah panggilannya memang masing-masing ya. Gejolak-gejolaknya saya lihat anak Tuhan yang baik lah. Jadi Tuhan pelihara sekali gitu. Nggak banyak gejolak-gejolak yang bagaimana gitu ya, sampai Ibu ditaruh di apa ya tadi dikatakan ke dunia yang benar-benar ya, dunia yang sosial gitu ya, mengabdi kepada sosial ya gitu. Nah, itu pun Ibu masih bisa jaga. Ibu masih melihatkan ini loh terangnya Kristus ada sama saya. Ibu tuh masih mengabdinya bagus begitu loh ya gitu. Enggak semuanya seperti itu Bu. Saya termasuk orang yang jatuh bangun loh Bu. Gitu. Jatuh dulu baru saya itu naik lagi. Oh iya begini, oh iya begitu Bu. Jadi saya lihat Ibu Astuti, waduh stabil, naik kayak naik tangga tuh satu step, tenang, damai, tidak mengeluh, tidak apa gitu ya. Walaupun saya nggak mengeluh gitu ya, tapi rasanya kesabaran tuh buat saya kurang. Jadi disitulah itu ya. Amin. Terhadap apa itu saya kalau nggak logika saya main gitu, ya itu selalu saya pakai oh iya, kadang-kala saya lupa lah gitu ya.
Itu yang saya kagum dengan Ibu, seperti itu. Nah, tapi ini saya jangan Ibu tersinggung ya. Saya Ya, mau ya, ya, bertanya. oke. Heeh. Mau bertanya gini, dengan hidup Ibu sampai sekarang ini seperti ini, apakah itu panggilan? Satu panggilan, sehingga panggilan itu membuat Ibu seperti eh, apa ya? Maaf, mungkin benar-benar pengabdian untuk Tuhan sehingga tidak berkeluarga, atau Ibu berkeluarga gitu, sehingga Oh iya. ya, sehingga saya kok gak ada gejolaknya gitu loh. Jadi Ah, eh, jadi eh, itu aja pertanyaan saya. oh, Apakah Ibu berkeluarga atau tidak gitu ya? Kalau memang Ibu berkeluarga, berapa anak Ibu, putra Ibu, apakah sudah Oh iya, bagaimana, Pak iya, besar-besar dan sebagainya lah gitu. iya. Itu aja dulu, Bu. iya, Tadi lupa tadi. baik. Saya nggak Iya, tahu ceritanya sih, tapi dia lupa tadi mungkin. Kasihkan. Oke, silakan. Ya. oke. Saya akan menjawab Ibu Rita, ya kan? Pertama mengenai panggilan, ya kan? Tuhan Iya. memanggil, saya membuka hati, menjawab panggilan Tuhan, ya kan? Amin. Menjawab panggilan Tuhan untuk ya mungkin dari latar belakang pendidikan. Jadi sampai sekarang juga eh, saya tuh keluarga Ibu ya. Pertama saya membuka hati kita untuk menjawab panggilan Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, saya keluarga Ibu, saya keluarga almarhum suami saya itu dari Manggarai. Jadi sama-sama kami berdua itu Flores Bu lulusan maksudnya. Teman-teman ada Institut yang nggak tahu tuh Manggarai dikiranya Jakarta Manggarai Manggarai Flores. Flores, NTT. NTT. Oke. Ya, ya, Lanjut, lanjut. kota dingin di sana dingin Ibu Ya. ya. Beliau sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2015 bulan Juli tanggal 8 Juli 2015 setelah badminton. Ya, itulah kita berangkat bersama-sama, saya dibonceng, suami waktu itu dibonceng, saya berangkat diantarkan untuk baksos, laki-laki baksos ya, untuk berbagi sembako kepada orang tua penyandang disabilitas. Suami berangkat badminton, ya kan? Itu yang kisah yang sangat menarik bagi saya, tetapi Tuhan menguatkan karena saya sampai sekarang kalau kita tidak menguatkan iman diri kita sendiri siapa? Ya kan? Iya, Diri kita iya. yang harus menguatkan iman kita. Yesus andalan kita. Itu ya, Bu. Hmm. Masalah kita tuh selalu ada, Ibu. Bahkan masalah saya mungkin amat sangat berat sekali. Dan mohon maaf ya kalau saya mengatakan umat kami, umat ini mengatakan Ibu Tuti ini adalah saksi iman yang hidup. Karena apa? Berbagai masalah saya alami. Pertama, anak saya mengalami kecelakaan. Nah, prosesnya panjang. Setelah itu suami meninggal. Itu urusan anak belum selesai. Tuhan sudah memberikan lagi suatu duka, ya kan? Suami saya dipanggil secara mendadak. Habis itu lagi ada, kalau boleh saya mengatakan, tahun 2015 itu adalah tahun Bapa, Putra, Roh Kudus berkarya atas diri saya, Ibu, ya kan? Amin. Atas diri saya. Karena apa? Putra memberikan kesempatan anak saya mengalami kecelakaan. Di situ tetap kita puji Tuhan, kecelakaan itu tidak ada ya pokoknya ada yang harus diselesaikan, tapi itu Tuhan pasti kasih jalan kepada kita. Yang kedua, Bapak memanggil suami saya. Bayangkan Ibu, dalam keadaan masih mengurus anak yang kecelakaan urusannya belum selesai, suami meninggal gitu ya, dan kemudian setelah itu apa namanya ya? Kenapa saya mengatakan tadi Bapa Putra, sekarang Roh Kudus ya. Roh Kudus berkarya dalam diri saya itu kenapa? Karena pada saat itu saya tadi saya katakan mungkin saya menjadi ketua bidang liturgi 3 periode ya. Periode yang ketiga itulah saat itu suami saya meninggal dan pada saat pemilihan ketua Dewan Pastoral Paroki. Setelah 7 hari suami, panitia pemilihan ketua Dewan Pastoral Paroki gereja saya itu datang ke rumah.
apa yang dia bilang? Ibu tetap menjadi salah satu harapan dari umat agar ibu menjadi ketua DPP. Saya bilang, tidak dalam waktu yang singkat saya menjawab. 2 jam lebih. Bagaimana ya? Umat tahu saya ini sedang berduka, bertubi-tubi. Tapi ibu, bagaimana ini? Umat masih memberikan kepercayaan kepada ibu. Akhirnya butuh waktu yang lama. Udahlah, apa namanya? Saya harus tanya dan harus dijawab. Pertanyaan saya itu harus dijawab. Kalau tidak dijawab, saya tidak bersedia. Pertanyaan saya adalah, tolong beritahukan kepada saya mana calon-calon yang sudah diajukan oleh umat yang waktu itu dari 18 lingkungan. Oh, ada 3 calon besar. Dan saya saat itu adalah calon wanita satu-satunya yang masih pertama kali. Itu ya. Itu terus saya bilang, saya harus melihat, katanya ada 3 besar. Tapi siapa? Kenapa ibu saya menjawab seperti itu? Saya harus tahu dulu. Kalau posisi saya di atas, saya mungkin menolak. Posisi saya di atas, saya menolak. Tapi kalau posisi saya di bawah, dalam arti tidak banyak dukungan, saya menerima. Dan ternyata benar, waktu itu ada 3 calon besar, saya urutan kedua. Yang pertama seorang bapak, yang kedua seorang bapak, yang ketiga adalah seorang ibu. Yang pertama, yang di gereja saya baru pertama kali ada calon perempuan. Oke lah, saya ceritakan. Akhirnya saya ceritakan kepada panitia, baiklah, karena sudah tahu seperti itu, komposisinya seperti itu, apa kekuatan dari 3 calon itu seperti itu, oke lah, saya terima pinangannya. Dalam arti, biarlah saya menggembirakan umat yang mendukung saya, karena di dalam diri saya. Tapi segini Ibu, Bapak, saya di dalam kepala saya itu begini, pasti Tuhan tahu saya lagi berduka, umat pasti tahu bahwa saya lagi berduka, nggak mungkin akan memilih saya, gitu ya kan. Tapi ternyata ucapan saya adalah bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pada bulan Oktober itu sudah proses perhitungan selesai, proses perhitungan, ya proses perhitungan. Aduh, saya itu mulai gelisah. Kenapa? Justru nama saya unggul, gitu ya. Dan saya tuh malah bukan menerima dengan sukacita, karena tadi saya sudah mengatakan kan, ketika panitia meminta, saya bilang, ya oke lah, karena saya sudah tahu urutan saya nomor 3 biar saya menggembirakan. Ternyata Tuhan berkehendak lain, itulah. Makanya saya gimana ya, jangan sampai berucap yang mendahului kehendak Tuhan ya. Ternyata kamu mengatakan begitu, saya menentukan bahwa kamu harus menjadi ketua DPP, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, dari 1.800 sekian saya mendapat suara 1.070-an. Bayangkan. Dalam arti begini, saya saat itu bukan sukacita, malah sedih, malah menangis, malah pergi saya. Karena di luar dari apa yang saya perkirakan. Itulah saya memaknai bahwa Roh Kudus meminang saya, membuka hati saya untuk lebih menjadi pelayan Tuhan, untuk mewartakan kabar gembira. Itu ya Bu ya jawabannya. Masalah itu selalu ada Ibu, masalah itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengelola masalah itu? Kalau kita dengan secara emosional, mungkin yang kita kurang apa lagi Tuhan ya, kurang apa lagi Tuhan. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan di dalam menyelesaikan masalah kita. Amin. Itu ya. Itu ya yang saya bisa jawab. Iya Bu, terima kasih ya. Tuhan memanggil saya menjawab panggilan Tuhan. Iya, Bun. Terima Iya, kasih. saya kagum sekali dengan perjalanan Ibu yang tetap naiklah, stabil. Saya bilang stabil itu Bu, bagus ya. Karena Tuhan tahu pilihannya itu nggak bisa bergeser di mana-mana ya itu gitu ya. Gitu. Baru saya tahu juga Ibu berkeluarga, ada anak dan cobaan pasti ada.
Itu anak hal saya yang 3, anak saya 3. Ya. iya, oke ya. Oke, Itu puji silakan Tuhan. Pak Andre, saya cukup Ya. dari saya. Oke. Iya. Alright, Pak Bambang Singosari, silakan. Tunjukkan pesona Pak Bambang. Selamat siang, Ibu. Luar biasa ceritanya, perjuangannya. Ya, saya appreciate ya Bu ya, dan memberikan satu motivasi. Nah sekarang kalau saya perhatikan itu kan perjalanan karir atau perjalanan dalam pelayanan Tuhan meningkatnya sampai meraih sebagai ketua paroki Bu ya. Ketua Dewan Pastoral Paroki. Ya, nah, kemudian di sisi lain dalam kehidupan banyak juga tantangan. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan itu bagaimana Ibu menyikapi dua ini sehingga Ibu tetap dalam mengemban tugas dari Tuhan itu tetap diterima dan di sisi lain juga harus menanggung segala permasalahan yang gitu. Itu satu. Terus ketika Ibu meyakini bahwa tugas ini seperti yang tadi disampaikan, bahwa Tuhan akan memperhatikan, memelihara, dan memberkati. Kira-kira apa yang Ibu rasakan dari yang didapatkan dari Tuhan setelah melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan itu. Jadi ada 2 hal yang perlu Ibu sampaikan untuk pesan saya, dan supaya saya juga bisa menerima apa yang boleh nanti kami sampaikan atau boleh saya pakai dalam kehidupan saya. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Itu pertanyaannya sangat menarik ya. Asal muasal kenapa saya memulai dari pelayanan Bapak ya? Pertama, saya itu kan sebagai seorang istri, ya kan? Seorang istri untuk bisa melakukan pelayanan dengan penuh kasih dan sukacita kalau seizin suami, ya. Jadi waktu pertama kali saya mulai aktif itu di Pinang untuk menjadi sekretaris bidang liturgi. Saya bilang waktu itu Bapak almarhum Bapak Damianus Saging, saya bilang ke Bapak Damianus Saging, Bapak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak sehingga minta saya menjadi sekretaris bidang liturgi? Pak Damianus Saging bilang, Ibu bisa karena saya melihat dari perjalanan Ibu. Oke, kalau menurut Bapak bisa, tapi saya hanya bisa mau menjalankan panggilan itu kalau Bapak sudah minta izin kepada suami. Gitu loh Bapak ya. Jadi waktu itu Bapak Damianus Saging datang ke rumah dan suami itu menanyakan kepada saya, Mama bersedia atau tidak? Ya oke, saya bilang ini mungkin jalan Tuhan. Kalau kalau Papa mengizinkan, saya juga menjalankan itu. Jadi akhirnya suami mengizinkan, itulah mulai dari pelayanan saya dalam kehidupan gereja, gitu ya. Itu kemudian apa tadi Pak pertanyaan berikutnya tadi ya? Pertanyaan yang kedua tadi, oh ini, bagaimana sepertinya kok biasa-biasa saja ya, padahal aktivitasnya luar biasa seabrek ya Pak. Nah itu kita perlu manajemen waktu Pak, ya kan? Time management. Karena manajemen waktu, karena kita tuh urusan keluarga diurus sendiri. Tapi puji Tuhan saya punya prajurit yang hebat, dalam arti Tuhan memberikan anak-anak kepada saya, anak-anak yang fasih dan ya. dalam dalam arti bukan anak yang manja gitu. Jadi segala pekerjaan rumah tangga dibantu anak-anak dan anak-anak pun juga merestui. Kalau mamanya pergi jadwal-jadwal kita berikan kepada anak-anak. Waktu ada suami juga saya selalu open ya, tidak ada yang saya tutupi. Jadi suami itu sudah kalau saya menjalankan, oh ada rapat, oh ada kegiatan ini, suami saya tahu. Dan puji Tuhan sampai dengan detik ini tidak ada image negatif karena kita juga harus menjaga kepercayaan, ya toh? Kepercayaan bagaimana supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita tetap berjalan dengan baik, bukan semata-mata untuk mencari pamrih atau tidak mencari pamrih, tapi memang
sekali lagi tadi Ibu Rita menjawab, bertanya. Tuhan memanggil, saya membuka hati untuk menjawab panggilan Tuhan. Itu Amin. yang membuat sampai sekarang bisa, menurut saya bisa, kok saya tidak mengeluh, ya kan? Kalau saya tuh kalau tidak ada aktivitas malah mengeluh, Bu. Oke. Kalau Ya. tidak ada aktivitas mengeluh. Jadi satu sukacita yang sangat luar biasa. Itu yang Tuhan berikan kepada saya, dalam arti kepercayaan, karena sekali lagi Tuhan berikan apa ya, tanggung jawab yang bukan hal sepele, tapi saya membuka hati untuk melayani Tuhan, untuk Mantap. menjadi pewarta kabar gembira, bukan untuk mencari sesuatu yang apa ya, hal duniawi. Itu harus kita kesampingkan. Karena saya juga tidak setiap kali renungan di umat ya, kalau kita mau melayani jangan mencari pamrih. Kan menurut saya kalau kita mencari pamrih itu supaya dipuji orang, rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada kita. Dalam arti supaya apa ya, kita tuh melayani dengan tulus begitu ya. Dan saya percaya sampai dengan sekarang itu ketika kita melayani Tuhan, Iya. mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya itu dari Ya. hati, maka semuanya akan Iya. dimudahkan. Amin. Sampai dengan sekarang, puji Tuhan, sampai dengan detik ini saya tidak pernah sakit. Itu suatu Amin. rahmat. Puji Luar biasa. Tuhan, sampai dengan sekarang ini saya single parent tapi anak-anak sudah bekerja. Itu menurut saya adalah rahmat Tuhan. Amin. Karena kalau kita punya masalah itu adalah suatu pelajaran. Itu aja. Amin. Kapan selesainya? Iya, Selesainya iya. kalau Tuhan sudah memanggil kita, ya Amin. kan? Iya, Setelah iya. kita, hati kita selalu kepada Tuhan, iman kita semakin teguh, niscaya keselamatan akan kita dapat. Ke Andre Iya. gitu kan? Oke, Yesus Sang Juru very good. Selamat Mantap, kita. mantap. Ya, very good. Ya. Ya. Saya ya, sudah Pak Bambang sudah. Ya. Ya, Pak. Ya, Ya. sudah. Sudah. Ya, nanti kurang mungkin dijelaskan tentang cara membagi waktunya itu loh. Oh, itu time management. Time management. Oh iya. Ya. Cara membagi waktu Bapak, kita sebagai seorang ibu pagi-pagi kan harus memasak, ya kan? Memasak. Yang bersih-bersih juga anak-anak bantu. Sekarang anak-anak mohon maaf, sekarang Senin sampai Jumat saya itu seorang diri di rumah, ya kan? Jadi waktu saya lebih leluasa. Tapi kalau anak saya ada di rumah, ataupun ketika dulu suami masih ada, kita itu istilahnya tidak ada pembantu loh Pak. Tapi kita menanamkan kepada anak-anak, pekerjaan rumah ini adalah pekerjaan kita bersama. Dan oke, pagi seperti biasa itu seperti biasa. Hal-hal menurut saya seperti biasa itu sudah, karena sudah rutinitas dan secara tidak secara Otomatis kita ya. tidak sadari bahwa itu sudah tertata. Jadi sore ada rapat, udah sore jam 5 kita ke gereja. Kalau pas tidak bersamaan dengan ini, oke. Kalau setelah itu mungkin ada rapat, ya sudah. Itu memang sudah tugas kita. Jadi istilahnya secara tidak kita sadari semuanya sudah berjalan. Ya berjalan lancar aja ya. Lancar jaya. Oke, lancar jaya. Oke, very good ya. Ya, oke, Bu. Kalau boleh tahu, pernah nggak Ibu dapat komplain? Ini Ibu ini 3 periode loh, berturut-turut. Kalau kejuaraan tenis itu, kalau Pak Bambang tahu atau Pak Karel tahu, kejuaraan tenis itu ada kejuaraan Grand Slam. Itu juara di sini. Nah, itu Grand Slam namanya. Oke, anggap aja Ibu Tuti ini juara Grand Slam, ya tuh tidak terpatahkan ya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman kalau ada yang bertanya, siapkan pertanyaan ya. Sebentar lagi saya lempar pertanyaan ke teman ya. Oke, pertanyaan saya, pernahkah Ibu dapat komplain dari anak-anak atau dari suami? Ibu Tuti ini pelayanannya keluar banyak loh, sehingga sepertinya itu kok keluarga di nomor sekian kan? Pernahkah Ibu pernah mengalami komplain seperti itulah? Enggak persis ini ya. Notabene arahnya ke situ. Pernah nggak?
Saya lihat pelayanan ini mana-mana ini. Ya. Ya, terima kasih Ko Andre. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya dengan suami itu mengatur. Saya aktif di gereja, suami ya aktif mencari nafkah gitu ya. Jadi Oke. tidak ada komplain. Yang pesan dari anak-anak itu mah jaga kesehatan itu. Dan anak-anak pun paham gitu loh, kalau mamanya nggak ada aktivitas malah apa namanya ya? Ini otak itu tidak berputar. Itu Iya, sudah iya. dunia kami Oke. seperti itu gitu ya. Terus Oke. komplain mungkin karena ritme kehidupan kita sejak dulu sudah seperti itu. Jadi yang dari anak-anak bilang, "Ma, yang penting jaga kesehatan." Iya. Anak-anak intinya kalau mama bahagia menjalankan tugas itu, panggilan itu, laksanakan. Ya Wah, kan keren, gitu. keren. Ya, Sekarang saya single parent kan gitu iya, ya. iya, iya. Enggak, kenapa saya bertanya ini ya? Bertanya ini karena gini ya. Nah, teman-teman siapkan ya pertanyaan setelah saya selesai ini, saya kasih kesempatan ya. Gini, kenapa saya bertanya ini? Kan ada orang ya yang pelayannya hebat. Ya. Tapi saya pikir-pikir buat apa pelayanan yang hebat? Punya ya katakanlah seperti inilah, punya Zoom yang hebat ya. Kelihatannya hebat di mimbar, ya di medsos, ya. Kalau hidup kita kayak kuburan, kata firman Tuhan kan, kuburan penuh tulang, belulang, penuh cacing, bau busuk, tidak berkenan sama Tuhan. Ya, saya banyak dengar cerita, ya ada orang yang dapat penglihatan ya. Ada beberapa orang dapat penglihatan ya, karunia penglihatan. Di neraka itu ternyata yang masuk ke sana kebanyakan pendeta-pendeta loh. Ya orang Kristen lah ya, saya nggak bilang benar. Banyak orang Kristen lah. Saya nggak mau lah di sana. Mendingan saya bertobat dulu sebelum saya bikin Anda bertobat kan, benar nggak? Jadi saya mau kasih tahu penting banget ya. Hidup ini punya tuntunan Tuhan karena nggak ada seorang pun yang kuat dan cukup berhikmat. Kita semua butuh kasih karunia anugerah Tuhan. Ya enggak? Yang butuh boleh sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Pekerjaan kita mudah enggak? Seperti ngatur Ibu Tuti, bisa mudah enggak? Enggak mudah. Tanggung jawab kita juga sama, enggak mudah. Ya, tekanan keluarga mungkin enggak mudah, pernikahan juga enggak mudah. Ngurus anak juga butuh kasih karunia. Ya enggak? Punya anak remaja apalagi itu juga nggak mudah. Punya anak yang suka ngelawan orang tua bisa bikin kita lupa. Benar ya? Ya, itulah, dengar baik-baik ya. That's why it is important for us as the parents to set an example through our life of our families and our others ya. Apa itu? Itulah pentingnya kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti ya, lewat kehidupan kita bagi keluarga dan bagi orang lain. Ya, itulah yang saya tangkap dari kesaksian ini. Oke, Pak Karel mungkin mau bertanya. Silakan. Ya. Salam kenal Ibu Astuti dari Malang ya. Ya. Iya. Salam kenal Di Malang juga mana, Pak Bu? Karel. Ya? Di Malang di mana, Bu? Malang Lowok Waru, Malang Kota. Lowok Waru. Ya. Pak Andre tahu Lowok Waru itu. Itu Menggo ada gereja Katolik, Pak Andre masuk situ rumahnya. Iya betul. Iya. Saya cerita kemarin. Masuk situ. Ya. Saya terima kasih Ibu ya, Ibu Astuti punya jalan hidup ya, mulai kecil sampai ini ya. Tentu nggak jadi guru ya. Kalau jadi guru nanti sama Rita jadi guru gitu. Guru. Pak Karel bisa aja. Ya. Gini Ibu Astuti, saya mau tanya gini. Pada tahun 2015 ya, itu Ya. suami dipanggil Tuhan. Kemudian anak kecelakaan. Apakah pada waktu itu Ibu menggerutu ke Tuhan? Ngomong, Tuhan kok gini Tuhan? Belum satu ini selesai, satu lagi datang. Ini apa-apa Tuhan? Bagus, Lagi. very good.
Tidak mudah loh itu. Anak Iya. kecelakaan, belum selesai urusan, suami meninggal. Urusannya panjang. Apakah Ibu ngomel? Saya Ya, juga poinnya sebagai manusia. Ibu Tuti nggak pernah bertanya, loh katanya saya anak Tuhan, saya sudah melayani penuh, full power gitu loh, gaspol. Kok apa suami saya dipanggil, anak saya kecelakaan, artinya Tuhan nggak jaga keluarga saya dong. Itu loh poinnya, sepertinya itu. Bagaimana, Ibu? Iya, terima kasih itu pertanyaan manusiawi. Dan saya juga sebagai manusia, tentu Tuhan, kenapa saya masih mengalami hal ini lagi? Kurang Iya. apa saya Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat luar biasa dan itu saya rasakan, ya. Saya rasakan dan saya juga mengeluh seperti itu, Pak Karel. Mengeluh, Tuhan, kurang apa saya, gitu ya kan, istilahnya. Kenapa kok saya mengalami apa namanya musibah-musibah? Beruntun ya. Tetapi beruntun, tapi ada kekuatan yang apa namanya, kita ingatkan Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan Ya, 1 Korintus kita. 10:13 ya. Iya, betul. Jadi Pencobaan memang biasa ya. heeh, sebagai manusia saya juga merasakan hal itu Pak Karel. Saya manusia lumrah yang sama dengan kita semua. Mengeluh, kenapa Tuhan kasih lagi ini lagi, ini lagi, ini lagi. Tetapi ketika saat itu terjadi memang sangat berat. Tapi kita ikut sertakan Tuhan, ternyata menjadi berkat. Dalam arti apa ya, setelah semuanya selesai, kita bisa tersenyum. Ternyata ketika setelah semuanya selesai, kita bisa tersenyum dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kayaknya namanya apa ya? Saya bukan orang hebat loh Pak, Pak apa Ko Andresa bukan orang hebat loh ya. Tetapi saya memaknai bahwa seperti emas itu kan dibakar supaya semakin baik ya, menghasilkan yang semakin baik itu kan. Saya juga akhirnya ketika proses perjalanan masalah ini sedikit demi sedikit terselesaikan, ternyata memang Tuhan tetap memberikan kemudahan, menolong saya, dan itu yang semakin menguatkan Pak Andre, ya kan, dengan Pak Karel. Manusia mengeluh, saya tadi pernah mengeluh seperti itu, tapi saya juga ketika waktu terjadi kecelakaan itu saya bilang gini, ah kalau tidak begini, saya tidak tidur di kamar yang biasa dipakai oleh Bapak Uskup ketika berkunjung ke Seminari Marianum. Itu loh, Wow, katakanlah. keren. Nah, karena ketika kita mengalami musibah itu, ada saja yang nolong kita gitu loh, Ko Andre, Pak Karel ya. Memang sebagai manusia kita mengeluh, kurang apa Tuhan? Kok terus-menerus kita diberikan ujian, gitu ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Memang saya juga mengeluh, apalagi setelah sendiri gitu ya. Tapi ketika mulai proses persidangan, itu tadi jalan Tuhan itu sungguh ajaib. Mau saya cerita lagi Pak Karel ya? Oh, boleh Bu. Ini Tahun keberapa nggak apa-apa. kesaksian yang sangat luar biasa. Dengan adanya kecelakaan itu, anak saya mendapatkan jodoh. Wow, keren. Jadi ceritanya begini, saya menginap ketika harus berpindah dari kota satu ke kota yang lain, itu ada 3 yang menawarkan. Ada salah seorang romo, ada yang dari teman, kemudian ada dari biarawan, apa namanya, biara gitu ya. Akhirnya saya waktu itu karena teman ini menjemput dulu di gereja, okelah kami menginap dulu di teman. Nah, teman itu punya anak, akhirnya anak saya yang kecelakaan waktu itu berinteraksilah dengan anaknya teman saya itu. Itulah mulainya ada mulai bersahabat yang sekarang adalah temannya apa tadi ya? Anaknya teman saya kan bersahabat dengan anak saya. Itulah mulai dikenalkan dengan seorang cewek.
Itulah kadang-kadang misteri ilahi yang ada, Bapak Karel, ya kan? Misteri ilahi yang kita tidak pernah menduga. Ternyata di situ, oh ya ya ya, ini toh Tuhan rencanamu yang tidak indah, rencanamu Tuhan itu ya, yang kita tidak pernah tahu rencana Tuhan sebelumnya. Benar ini yang saya alami demi Tuhan, itu yang saya alami. Oh, ternyata di sinilah Tuhan menunjukkan di situ ada calon menantumu. Ya, buah-buah dari semua itu pasti ada. Amin. Hikmah yang terbaik itu ada. Mengeluh itu pasti, Bapak. Saya mengeluh cuman bagaimana kita sebagai orang beriman tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi masalah. Oh, Tuhan aja memberikan contoh bagaimana memanggul salib, ya kan? Kita juga harus kuat memanggul salib. Setelah semuanya selesai, oh ada mutiara indah di situ, ya kan? Mutiara indah yang luar biasa yang ternyata ada di situ, yang di luar dari apa, itulah skenario Tuhan yang kadang kita tidak pernah tahu, Bapak. Ya enggak? Itu yang saya alami sampai sekarang. Oh, begini ya. Oh, begini ya. Tapi itu kita sadari setelah semuanya terjadi. Ya kan? Ketika terjadi itu, padahal saya waktu itu jadi koordinator misa besar ya. Ada kejadian seperti itu. Wow, akhirnya pokoknya yang penting sejauh kita tetap mengandalkan Tuhan, Amin. Tuhan akan berikan pertolongan dimanapun kita ada kesusahan, ya kan? Itu saya mengatakan ini, aduh, merinding Bapak, merinding karena memang itu yang saya alami. Oh Tuhan, ternyata ini skenario yang Engkau berikan kepada kami, gitu ya. Itulah Bapak. Bagaimana dan kalau mau diceritakan lagi mungkin 1000 halaman. Ya kan? Nanti itu kelihatannya masih banyak yang harus saya gali ya. Saya belum iris tipis-tipis, kelihatannya saya harus berikan sesi kedua ini. Nanti saya akan undang lagi. Karena saya belum sempat iris, saya mau iris tipis-tipis. Wah, waktunya udah cepet banget ini. Kelihatannya masih banyak yang kita harus gali ya Pak Karel ya. Pak Karel juga masih banyak yang ada di atas kepalanya Pak Karel, saya tahu banyak nih. Ya belum saya iris tipis-tipis. Oke lah. Waktunya juga. Mau nanya lagi sama Pandai pasti nggak boleh, waktunya aja. Iya waktunya kan. Waktunya sudah habis, jadi nanti saya akan berikan sesi kedua. Nah, kepada teman-teman ya Bu Tuti ya, tolong berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang ada di virtual Zoom ini maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Apa kesaksian yang Ibu alami, pesan moralnya apa supaya mereka dapat? Ya, silakan. Pertama, mungkin hidup kita ini akan sangat berarti kalau kita membuka hati menjawab panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita menghadapi masalah, persoalan, hadapilah dengan senyum. Sertakanlah Tuhan untuk ikut campur tangan menyelesaikan. Dan itu pasti akan terjadi sesuatu anugerah yang tidak kita sangka, tidak akan kita duga. Dan tetaplah teguh dalam iman, dalam situasi apapun. Jangan kalahkan godaan dunia ini dengan mengalahkan iman kita. Tidak. Tetaplah berpegang teguh pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Itu ya Pak. Kalau mau dikasih ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Tuti ya. Poinnya adalah selalu libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Oke. Pak Andre, mungkin ada satu teman dari sini, teman saya nih Pak Simon mau berbicara atau tidak ya sebelum kita? Oh ya boleh. Pak Simon, halo, tadi kok tertutup semua, mikrofonnya masih terkunci kelihatannya. Halo Pak Simon. Siapa? Halo. Siapa tahu mendengarkan. Pak Simon, bisa buka mikrofonnya, dibuka, boleh? Kalau mungkin tidak sudah tidak apa-apa. Ya. Nggak bisa. Ya sudah nggak apa-apa. Ya mungkin nggak monitor dia. Ya, itu ya poinnya adalah dari Ibu Tuti kan, libatkanlah Tuhan ya dalam setiap perkara, dalam setiap masalah ya.
supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Itu that's the point ya. Itu dari Ibu Tuti tadi yang dikuatkan. Nah, dari saya adalah kita semua adalah menjalani proses. Kalau diproses sama Tuhan, jangan protes. Karena kalau protes nggak ada progres, ya nggak? Ya harus mau diproses supaya ada progres. Tidak ada sesuatu yang indah dan berharga, mahal ya, yang dihasilkan secara instan atau tiba-tiba atau kebetulan, nggak ada. Karena pada umumnya barang berharga itu pasti melewati proses dan itu pasti tidak mudah. Ini yang kita belajar dari Ibu Tuti tadi. Supaya kita jangan menolak proses supaya ada progres. Amin. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Karel. Oke, selamat siang